Oke, oke, hari ini saya mau share, saya mau melanjutkan apa yang suami saya sampaikan minggu lalu. Karena semakin saya baca bahannya dia, wah semakin iya ya betul ya. Apa yang beliau sampaikan itu penting banget. Jadi saya akan share dengan judul yang sama, hidup yang berkualitas part kedua. Oke, wow. Nah, saudara perlu tahu bahwa tema besar ICC Global tahun ini adalah, ada yang tahu? Tadi udah ada one body. Nah, Alkitab berkata Kristus itu jemaat, Kristus itu kepala dan jemaat ini adalah tubuh. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Kita baca ayatnya di Roma 12 ayat 5. Jadi tema kita one body. Oke, biar saudara ingat temanya adalah one body. Roma 12 ayat 5. Begitu juga dengan kita, meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh. Oke? Karena kita bersatu pada Kristus dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai anggota dari satu tubuh. Terjemahan NLT, kata berhubungan itu dibilang we all belong to each other. Aduh, kita milik satu sama lain. Coba lihat kiri kanannya. Aduh, saya milik kamu, kamu milik saya. Dan di Amplified Bible ini lebih jelas lagi dibilang we are parts one of another atau mutually dependent of each other. Jadi katanya saling bergantung, saling berhubungan. Oke. Jadi artinya begini, gak ada seorang Kristen yang bisa bertumbuh sendirian. Setuju? Dia akan saling butuh satu sama lain. Jadi jangan gengsi, jangan malu kalau saudara perlu minta tolong. Dan jangan juga malu buat terbuka apa yang jadi struggle-nya saudara, apa yang jadi kelemahan saudara. Karena kita gak bisa jalan sendirian. Kita perlu orang-orang di sebelah kita. Bilang kiri kanannya, I need you bro, I need you sis. Kalau kita mengerti satu tubuh nih ya, tahun ini akan bahas tentang one body. Kalau kita mengerti bahwa kita ini satu tubuh, setidaknya kita akan, yang pertama kita akan menghargai dengan gereja lokal. Oke, yang Roma tadi katakan itu Paulus lagi bicara tentang gereja lokal. Karena Paulus ada bicara tentang gereja universal dan ada juga Paulus berbicara tentang gereja lokal. Nah yang ini tuh Paulus lagi ngomong sama gereja lokal. Bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi yang pertama seenggaknya saudara akan menghargai saudara punya gereja lokal. Saudara bahkan mau tertanam di gereja lokal. Enggak hanya tertanam, yang kedua saudara akan menjadi inginnya berfungsi. Saudara enggak mau tidak berfungsi. Di Roma 12 ayat 6 nanti saudara baca sendiri katanya semua orang tuh berfungsi sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan kasih. Oke, saudara pernah bayangin enggak kalau perut lapar, di meja ada makanan. Yang lapar apa? Perut. Yang harus jalan ke meja adalah kaki. Yang harus ambil makanan adalah, yang harus mengunyah adalah, bisa nggak saudara bilang gini, ketika perutnya lapar, mulutnya bilang, ih itu kan urusan perut, gue mah nggak mau buka mulut udah tangan udah di depan, nggak mau gue mah, yang lapar kan perut, bukan urusan saya, betul? So artinya satu gereja itu harus berfungsi semua, amin, amin. Jadi jangan berpikir itu mah urusan dia, itu mah bukan urusan saya. Saudara harus berfungsi. Dan yang pasti yang ketiga, saudara tidak akan saling menyakiti satu sama lain. Pernah lihat tangan matahin kaki gitu? Gue patahin, gak lucu kakinya gitu. Gak bisa ya. Jadi gak ada di sini yang para volunteer A ngomongin volunteers yang lain. Home cell member ngomongin home cell leader ngomongin core team, gak ada. Ayatnya jelas, kalau ini kita perlu buka lah karena ayatnya bagus. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
colek kiri kanannya, perhatiin saya dong. Perhatiin saya dong. Karena dibilang jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jangan yang satu lagi dipuji, kok dia dipuji aku enggak gitu ya. Enggak, karena satu dihormati, semua bersuka cita. Ini firman Tuhan yang bilang. Suatu kali teman kantor saya dia cerita, papahnya dia tiba-tiba kena serangan stroke ringan. Papahnya atletis banget, masih jalan kaki, masih sehat, dan tiba-tiba bangun pagi tangan kanannya tidak bisa digerakin. Dibawa ke dokter, dokter bilang kena serangan stroke ringan. Itu katanya papa saya sangat frustasi. Dia pukul-pukul terus tangan kanannya. Kenapa kamu gak gerak? Kenapa kamu diam aja? Ayo gerak, ayo gerak. Sudah bisa bayangin gak? Kalau dalam satu tubuh ada yang mati. Harusnya satu tubuh menderita, semua menderita. So di akhir tahun 2023, kita ngumpul nih, keluarga saya itu selalu punya kebiasaan kumpul di akhir tahun dan harus share apa yang paling disyukuri di tahun 2023. Entah kenapa di tahun 2003 saya cuma bilang gini, yang paling saya syukuri itu adalah kesehatan. Kenapa? Karena tahun 2023 saya melewati, papa saya harus mengalami operasi tulang belakang dan 10 tahun mengalami kesakitan yang luar biasa dan tidak mau berobat karena banyak banget yang berobat, dioperasi dan akhirnya malah lumpuh. Tapi di akhir papa saya udah sampai berjalan 100 meter aja udah gak kuat. Dia harus duduk dulu, nanti dia jalan lagi dan akhirnya dengan segala macam dramanya akhirnya papa mau berobat. Dan kita tegang banget, dioperasi hampir 6 jam dan kita takut dengan efek operasinya, but puji Tuhan. Setelah operasi 3 bulan kemudian papa saya bisa jalan jauh tanpa mengalami sakit. Wow, saya pikir itu mujizat banget. Saya pikir itu hal yang paling saya syukuri. Bahkan di tahun 2003 papinya kalau David, papi mertua sama mengalami harus dioperasi di tulang lehernya karena sakit yang amat sangat. Dan kita bertiga pernah dirawat bersamaan di dalam rumah sakit di satu kamar. Jadi I think saya di 2003 di akhir saya cuma bilang saya bersyukur dengan kesehatan yang Tuhan kasih. So di tahun 2024 ini kita sebagai satu tubuh. Kami, saya dan suami saya sebagai lead pastor, sebagai gembala, kita rindu bahwa tubuh ini adalah sehat. Amin. Semua berperan, gak ada yang mati. Semua sehat, semua bertumbuh dengan sehat dan kuat. Semua mengalami yang wah sehat banget karena satu menderita, semua menderita. Jadi kami rindu, Jemaat ICC Jakarta, kita tumbuh dengan sehat. Katakan amin. Dan tubuh yang sehat itu dihasilkan dari jiwa yang sehat. Dari jiwa yang sehat itu dihasilkan dari roh yang sehat. Jadi tubuh yang sehat itu karena jiwanya sehat. Jiwa yang sehat karena rohnya sehat. Jadi dari roh yang sehat maka akan lahirkan tubuh yang sehat. Jadi yang dalamnya ini loh yang harus diperbaiki. Supaya kehidupan kita menjadi hidup yang berkualitas. Katakan amin. So Pastor David minggu lalu saya share ulang sedikit bagaimana cara memiliki hidup yang berkualitas. Kita perlu hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Ada 3 ya, saudara masih ingat Pastor David ambil dari Matius 6 ayat 33, dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari situ menghasilkan 3 poin, cari dulu kerajaan Allah artinya memprioritaskan Tuhan. Dan kebenarannya artinya saudara harus mengandalkan Tuhan, supaya saudara mendapat hikmatnya Tuhan, right? Dan dibilang terakhir, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi enggak perlu dikejar, saudara akan menarik, bukan mengejar. Ini standar hidup yang menurut saya renungin ini luar biasa banget. Dan saya berharap ICC Jakarta, Jemaat ICC Jakarta boleh menghidupi standar hidup kerajaan Allah. Katakan amin. So, saya akan melanjutkan 3 hal yang saudara perlukan di tahun 2024 ini. Kalau tadi 3 hal yang bagaimana saudara supaya hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Dan sekarang 3 hal yang saudara perlukan di tahun 2024. Bahkan di seluruh hidup saudara, saudara perlu hal ini. Amin. Saudara siap? Yang pertama, God's presence. Ada yang gak butuh kehadiran Tuhan dan menyertai saudara? Ada yang gak butuh?
Puji Tuhan, semua perlu ya. Pastor David minggu lalu juga ngingetin, dia bagi-bagi hadiah kan. Seringkali orang lebih senang sama hadiahnya, lebih suka present dibanding presence, lebih suka hadiahnya dibanding kehadiran Tuhannya, dibanding pemberi hadiahnya. Saudara, mari kita nggak cuman pengen, nggak cuman rindu sama kehadiran Tuhan, tapi juga menyadari kehadiran Tuhan. Oke, sebelum lebih jauh, mau nggak kita main games sedikit? Oke ya, saudara boleh keluarin kertas, bolpen atau handphone, jangan buka WhatsApp, bukan notes saja. Saya mau kasih 5 pertanyaan soal cerita, saudara isi. Yang menang nanti dapat, enggak usah hadiah lagi ya. Sukai aja sayanya ya, jangan hadiahnya ya, saya enggak ada hadiah soalnya ya. Oke, saudara siap? Siapin kertas, bolpen atau handphone di notes. Saya punya 5 soal dan pilihan berganda, oke? Saudara boleh pilih A, B, C, jangan nyontek, kiri kanan jangan nyontek, oke? Siap? 5 soal cerita. Nah, gak ada yang benar, gak ada yang salah, tapi saudara harus isi ini adalah respon pertama atau respon refleks saudara seperti apa, itulah yang menentukan jawaban saudara. Jadi bukan, oh saya pengennya A, saya pengennya B, saya pengennya C, no, tapi siapa saudara, refleks saudara seperti apa, itu yang akan menentukan jawaban saudara. Oke? Siap ya? 5 soal, jangan tertinggal. Nggak ada di PowerPoint, saya bacain. Deng, 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 deng. Jangan nyontek. Oke, soal pertama. Jika, kok tegang banget ya. Deng, 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 kuis. Anda lulus atau enggak jadi jemaat di sisi Jakarta gitu ya. Enggak, bercanda. Oke, yang pertama. Jika saudara sedang bekerja atau beraktivitas, tiba-tiba saudara sakit kepala cukup hebat. Pernah ngalamin? Pernah lah ya, lagi aktivitas, lagi sekolah, lagi kuliah, lagi bekerja, apapun. Tiba-tiba sakit kepala yang cukup hebat dan sangat mengganggu. Apa yang saudara lakukan? Mungkin udah ada di kepala ya jawabannya ya. Saya buat ABC aja ya, jangan dirubah ya jawaban di kepala ya. Yang A, tidur. Yang B, segera cari paracetamol dan minum. Oke? Yang C, saudara tumpang tangan atas kepala dan berdoa, sakit kepala sembuh. Kok ketawa sih? Boleh kasih jawabannya? Jangan nyontek, Noni, Anita, sendiri-sendiri mencocokkan jawaban. Oke, udah nomor 2. Ini hari-hari banget, saudara pergi ke mall, let's say saudara nyetir mobil, tiba-tiba mau masuk mall aja udah macet banget. Antrian mobil yang mau parkir lebih banyak dari space yang ada. Wah, susah banget cari parkir. Dan perut Anda lagi lapar banget karena mau ke mall itu mau makan. Anda dan seluruh isi mobil itu lagi kelaparan. Apa yang kita lakukan? Udah ada di kepala jawabannya. Make it simple ya, saya buat 3 lagi. A, pulang cari destinasi lain, cari tujuan lain. Yang B, sabar. Wah, pasti ada ya orang-orang sabar. Langsung, no, bukan gue banget ya. Sabar dan tetap mencari, meminta semua udah turun aja duluan, pesan makanan. Wah, ini yang si paling berkorban biasanya ya. Biar saya yang mencari parkir. Bukan banget ya, bukan gue banget katanya, bukan ya. Yang C, berdoa minta slot parkir sama Tuhan. Nomor 3, oke siap udah diisi ya. Nomor 3, jika tiba-tiba saudara kehilangan barang berharga, katakanlah itu mobil, motor, atau saudara ngalamin kemalingan, mobil, motor dan berharga banget kan, mahal, berharga. Apa yang saudara lakukan? Ribut banget ini bagian depannya, maafin ya ini memang siswa-siswa teladan di sini nih. Yang A, lapor polisi. Langsung cari kantor polisi terdekat, saudara langsung lapor. Yang B, langsung broadcast soal kehilangan. Telah hilang mobil dengan nomor segini di lapangan parkir misalnya. Yang C, lapor Tuhan.
Jadi hilang tuh langsung berdoa, Tuhan mobil saya hilang, lapor langsung. Nangis ya, udah gak sempet nangis ya, gak ada ya. Oh kamu nangis ya. Lapor polisi sambil nangis, mungkin itu ya saya kasih tambahin ya. Yang keempat, jika tiba-tiba Anda mendengar kabar buruk mengenai orang terdekat saudara mengalami penyakit yang langka. Mungkin amit-amit ya, ini saya cuman mengandai-andai. Orang tua kah, anak kah, spouse kita, orang terdekat banget. Tiba-tiba didiagnosa satu penyakit. Apa yang saudara lakukan? Nah ini saya kasih jawabannya. A, menangis bersama. Mungkin Fania happy lah ada menangis bersama. Refleks pertama saudara. Yang B, googling langsung mencari informasi tentang penyakit itu, dokternya, obatnya, kenapa dan bagaimana menanganinya. Yang C, sudah langsung tumpang tangan berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Nomor 5, terakhir. Udah ada jawabannya semua? Oke, yang kelima. Apa yang Anda lakukan di pagi hari pertama kali mata terbuka? Bukan di Korea ya seminggunya ya, bukan. Ini hari-hari di rumah ya. Yang A, ambil HP dan scrolling, langsung ambil handphone. Yang B, lebih banyak kaget kalau bangun karena terlambat, terburu-buru, dan langsung bergesa-gesa melakukan aktivitas. Lebih banyak kagetnya gitu kalau bangun, waduh ngeliat alarm, waduh gitu ya. Yang C, say good morning sama Tuhan, sama Bapa di surga, sama Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dan mengucap syukur dalam keadaan sehat. Oke, sudah? How many C do you have? Yang satu boleh angkat tangan? Oke. Yang dua? Semakin sedikit. Yang tiga? Makin sedikit. Yang empat? Enggak ada. Yang lima? Kalau ada yang lima tolong gantikan saya khotbah. Udah enggak ada lagi yang lima ya. Nah, kuis ini setidaknya memberikan gambaran seberapa persen saudara menyadari kehadiran Tuhan dalam hari-hari hidup saudara. Kalau hanya satu, maybe hanya 20%. Kalau dua, 40%. Kalau tiga, 60%. Kalau empat, 80% saudara menyadari kehadiran Tuhan. Kalau lima, 100%. Boleh tepuk tangan dong sama jawaban saudara masing-masing. Thank you buat kejujurannya. Wah, Kak Esther 100% ya? Boleh gantiin saya khotbah nggak? Kelihatan sih kalau mereka kelihatan ya, jenggotnya udah kayak Yesus ya. Nah. Kenapa saya bikin pertanyaan seperti ini? Karena ketika saudara dikhotbahin, prioritaskan Tuhan. Kayak sesuatu hal yang biasa. Mari sadari kehadiran Tuhan, oh sadar kok. Tapi begitu ada pertanyaan-pertanyaan, saudara mulai mikir, ternyata saya itu gak menyadari kehadiran Tuhan 100%. Waktu 31 Desember kita main games yang bikin saya berpikir tentang khotbah ini. Main gamesnya apa? Jadi adik saya ini yang bikin games, dia bilang kita suruh baris semua. Papa, mama, semua suruh baris di satu barisan, satu line. Adik saya akan memberikan pertanyaan, kalau jawabannya yes, pindah ke kiri. Kalau jawabannya no, pindah ke kanan. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Terus lalu dia bilang, pertanyaan ini adalah mewakili, nanti jawabannya akan mewakili seberapa kenal saudara dengan keluarga ini katanya gitu kan. Nah itu kan lagi main di keluarga saya kan. Suami saya itu persis di belakang saya ngomong gini, ya pasti saya dong yang mengenal keluarga saya. Kamu jangan berdiri di belakang saya, nanti kamu ngikutin saya ke kiri, kamu ke kiri. Saya bilang, saya ke kanan, kamu ngikutin kanan, nanti kamu bener semua jawabannya. Suami saya langsung jalan, pindah ke depan dia. Ya udah, aku paling belakang gitu kan. Dan pertanyaan pertama, ya lucu-lucuan gitu ya. Siapa nama lengkap Chelsea gitu ya, Chelsea anak saya. Adalah Chelsea Jovanka atau Chelsea Ivanka gitu ya. Nah ternyata dari situ pun masih banyak yang kebalik-balik. Oh saya masih benar gitu. Pertanyaan kedua makin dalam, pertanyaan ketiga makin dalam. Ada pertanyaan, kapan tahun pernikahan mama papa katanya gitu. Oh saya ingat, si Koko lahir 79. Adalah 1979, benar atau salah? Saya langsung benar, suami saya tiba-tiba jawab no. Dan cuma 2 orang yang jawab no.
Dan ternyata saya yang salah. Mama saya lah ulang tahun pernikahan tahun 78. Wah, suami saya seneng banget. Saya sampai gak terima rasanya gitu ya. Dan akhirnya babak pertama dimenangkan oleh suami saya. Mantu, oh my God, saya bilang ulangi. Adik saya bilang, ini pertanyaannya masih banyak, ya udah diulangi. Babak 2 ini lebih lucu lagi. Adik saya di pertanyaan terakhir itu udah tinggal sisa 3 atau 4 orang, suami saya masih berdiri, wah gitu ya. Bersama ada Gideon itu adalah suami dari adik saya. Nah, adik saya sengaja pengen menang gitu ya. Ini pertanyaannya gampang kata adik saya. Tahun ini adalah ulang tahun pernikahan Sani dan Gideon yang ke-13. Kan di situ ada Gideonnya ya. Langsung adik saya, lu jangan sampai salah ya yang pertanyaan ini katanya gitu. Ke suaminya udah ngancam. Langsung dibacain. Ulang tahun pernikahan Sani dan Gideon adalah yang ke-13 tahun ini. Gideonnya langsung panik, mikir, langsung hitung. 1, 2, 3, yes kata si Gideon. Suami saya pilih no. Wah, adik saya langsung melemparkan kertas dan murka. Ke-14 sayang katanya. Jadi singkat cerita pemenangnya adalah suami saya. Saya langsung mikir gini, saya pikir saya orang yang paling kenal keluarga saya ya. Karena saya anaknya, dia mantu. Saya hidup 40 tahun lebih bersama mereka. Kalau dia kan baru masuk ke kehidupan saya di usia berapa gitu kan. Tapi ternyata kok dia lebih mengenal keluarga saya kayak gak terima gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, seringkali kita sebagai orang Kristen bilangnya mengenal. Padahal kamu tuh gak kenal. Wah itu kayaknya langsung kamu bilang kamu menyadari kehadiran Tuhan. Sebenarnya kamu gak kenal kehadiran Tuhan. Yakub waktu itu bermimpi. Ini ayat bagus banget. Kejadian 28 ayat 15 sampai 16. Ini Tuhan bilang gini sama Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau katanya gitu ya. Kemanapun engkau pergi, jadi menyertai, melindungi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakubnya bangun dari tidur, ini statementnya Yakub bahaya banget. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi Tuhannya sampai harus datang ke mimpinya Yakub, saya akan sertai kamu, saya gak akan tinggalin kamu, saya akan melindungi kamu. Yakubnya baru sadar, ya Tuhan ada di tempat ini, tapi saya gak tahu, tapi saya gak sadar. Saudara, saya pengen banget, saya rindu sekali, saudara, awareness akan Tuhan, kehadiran Tuhan, memprioritaskan Tuhan, itu jadi yang utama buat saudara. Enggak cuman Tuhan saya butuh kehadiran Tuhan dalam hidup saya, no, tapi saudara betul-betul menyadari, katakan bersama saya, menyadari kehadiran Tuhan 100% dalam hidup saudara. Saya tutup dengan satu cerita ya di poin ini. Jadi kemarin saya ngobrol sama Alex Cynthia. Dan mereka punya cerita yang menurut saya wow banget gitu ya. Jadi saya izin tadi sama mereka untuk saya ceritain ini. Jadi 24 Desember malam Natal katanya. Alex ini diminta besoknya mau pergi ke Jogja liburan sama keluarga. Dan dia sebagai home leader, wah ini home leader yang luar biasa ya. Hari Minggunya itu akan merayakan baby showernya Xian ya. Jadi Cynthia minta tolong Alex untuk anterin properti barang-barangnya ke Green Lake, ke tempatnya Ronald sama Reni, supaya Ronald Reni yang hadir di gereja dan ngurus semuanya gitu kan. Nah jadi Alex itu pergi sendirian sekitar malam jam 10 malam. Begitu mau nyampe Green Lake, di jembatan yang menuju Green Lake, tiba-tiba banyak kempes. Nah, boleh nggak saya buat lagi soal cerita? Jika ban Anda kempes, apa yang saudara lakukan? Wajarnya gimana? Ya ban kempes, wah dia turun, dia langsung hubungin Cynthia. Ini bannya kempes nih, malam-malam. Akhirnya Alex mencoba ganti ban sendiri apa segala macam. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang, dia lihat Alex
Pak saya bantu ya, oh udah gak usah. Alex ya awalnya gengsi mungkin, oh gak usah, tenang aja gue bisa kok gitu mungkin ya. Enggak, oh udah gak usah Pak gitu. Tapi bapak ini turun, dia ambilin handphone, dia sinarin gitu kan karena gelap banget, dia coba bantu lampuin supaya Alex lihat. Terus gak lama Ronald Reni juga datang ke sana karena ditelepon Cynthia, akhirnya mereka berkutat dengan mengganti ban yang kempes. Nah problemnya adalah ban itu tidak bisa dibuka dari tempatnya, kok susah banget, udah mencoba, ini kan cowok-cowok bertenaga semua ya, tapi gak bisa dibuka. Terus bapaknya ini mulai googling gitu, mulai cari, Pak katanya sih ditendang-tendang gitu ya, kiri, kanan, atas gitu ya. Akhirnya udah coba ditendang, gak bisa, itu susah sekali untuk keluar dari tempatnya. Terus udah gitu, itu udah malam juga, saya nggak tahu berapa lama Alex di sana gitu ya berkutat dengan ban kempes. Tiba-tiba bapak ini bilang gini, Pak Alex boleh nggak saya berdoa buat ban ini gitu. Hah? Kata Alex gitu mungkin ya mukanya, oh iya oke. Jadi di jalan Alex, Ronald sama bapak ini berdoa. Saya nggak tahu mungkin dia pegangan tangan, tumpang tangan atas ban kempes ini. I don't know cara doanya gimana. Mereka doain. Terus sudah doain, bapaknya ini pamit buat pulang. Yaudah kita pulang dulu. Saya pulang dulu. Si Alex udah gitu, tiba-tiba dia coba tendang sekali lagi, tiba-tiba plek, bannya bisa lepas dari tempatnya setelah didoakan. Wow, gak tepuk tangan saudara, tepuk tangan dong. Waduh ini kurang mengapresiasi jeripayah Alex ini nih. But Alex ngomong gini di terakhir dia cerita, gak ada di kamus saya ban kempes berdoa Ci. Kayaknya gak ada di kamus pikiran saya, di vocabnya saya, ban kempes itu berdoa katanya. Terus Cynthia bilang, jangan-jangan tuh malaikat kali katanya. Kamu lihat kakinya napak ke tanah gak katanya. Padahal saya berpikir itu mestinya hal yang wajar kita lakukan, right? Menyadari kehadiran Tuhan dimanapun. Even ban kempes, kalau saya buat soal pertanyaan ke-6, pasti saudara juga gak akan ada berpikir untuk berdoa di depan ban kempes itu supaya bannya bisa terbuka. But mari saudara sadari kehadiran Tuhan 100% dalam hidup saudara. Amin. Libatkan Tuhan. Yang saudara butuhkan kedua adalah God wisdom. Hikmatnya Tuhan. Saya percaya bahwa jalanin hari-hari kita ke depan akan banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat, betul? Akan banyak banget, kita perlu banget hikmatnya Tuhan. Saudara setuju? Supaya hidup kita itu lebih bijaksana. Gak buang-buang waktu, karena hidup hanya satu kali, oke? Mazmur 90 ayat 10-12 ini juga di-share sama suami saya waktu di Powerhouse. I think ini powerful banget. Dibilang gini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi firman Tuhan bilang, waktu ini hidup kita itu 70 tahun. Jadi kalau saya ngitung tiap tahun gitu, aduh umur udah berkurang 1 tahun ya. Kalau kuat 80 tahun, hari ini saya punya papa mertua udah 71, kemarin ngeluh sakit ini, sakit itu, suami saya anterin ke rumah sakit, suami saya pulang itu, aduh papa tuh udah 71 ya gitu. Kayaknya gue pengen banyak spend time sama keluarga, sama papa. Karena firman Tuhan bilang gitu, hidup kita 70 tahun, kalau kuatlah 80 tahun. Dibilang gini, ajar kami menghitung hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini singkat, betul? Jangan sampai kita jalanin hari-hari ini hidupnya sembarangan. Hidupnya asal-asalan. Terus-terusan jatuh bangun dalam dosa. Tahun 2023 yang saudara ngalamin struggle, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam ketidakkekudusan. Halo, waktu berlalunya buru-buru. Ayo dong, di 2024 ini berubah. Amin. Mari habiskan banyak waktu saudara untuk bertanya sama Tuhan, minta hikmatnya Tuhan. Saya punya cara yang efektif. Ini praktikal aja, saya senang banget untuk kasih cara yang praktikal supaya hidup kita nggak asal-asalan dan kita benar-benar minta hikmatnya Tuhan. 5M aja supaya saudara ingat, 5M aja. Gimana sih supaya kita ini punya God wisdom dalam hidup kita? Ini praktikal banget.
5M ini yang pertama, pikirkan, memikirkan. Saudara harus pikirin, Filipi 4 ayat 8 dibilang gini, semua yang benar, yang baik, yang suci, pikirkanlah semua itu. Jadi saudara memikirkan, menuliskan, mendoakan, melangkah, mengevaluasi. 5M, simple banget. Saudara harus mulai dulu dari pikirin dulu. Tahun ini, apa yang mau saudara buat? Saya kemarin ngecek tabnya suami saya. Wah, dia lagi buat diagram-diagram, saya bilang, saya buat apaan sih? Ini visi yang mau saya kerjakan untuk pekerjaan saya yang A, untuk bisnis yang B, untuk bisnis yang C, yang Tuhan udah percayain sama kita. Wow, dan ini buat gereja, dia pikirin many hours, berjam-jam untuk memikirkan dan apa yang Tuhan mau dia kerjakan tahun ini. Good, memikirkan. Saya sebagai istri tenang banget kalau punya suami kayak gitu ya. Enggak cuma dipikirin, oh semua ada di kepala, jangan-jangan. Coba ditulisin, nanti saudara baca bahwa Daniel itu menuliskan mimpinya. Menuliskan, saya itu punya satu buku, sayang banget ketinggalan di rumah. Saya tadinya mau kasih lihat sama saudara, yang saya tulis udah bertahun-tahun lalu, semua mimpi-mimpi, semua keinginan, semua harapan, visi, misi saya ada di buku gambar itu. Bahkan saya suka guntingin gambar-gambar, misalnya saya pengen banget punya anak waktu tahun saya menulis itu. Saya gunting gambar bayi, bahkan ada tulisan gift from God gitu, saya tempelin. Dan saya pikirin itu, saya tulisin, bahkan saya tempelin gambar-gambarnya, dan saya doain itu. Saudara harus mendoakan, setuju? Saudara harus mendoakan. Kemarin juga Pastor David bilang, ayatnya bagus banget di Yakobus 4 ayat 13-15, nanti saudara baca sendiri. Yang bilang, oh saya mau ke kota A, saya mau ke kota B setahun lamanya, saya mau berdagang, saya mau cari uang. Tapi saudara nggak tahu apa yang terjadi besok, apa artinya? Mestinya saudara berdoa, apa katanya? Jika Tuhan menghendaki. Saudara perlu doakan, jika Tuhan menghendaki. Tuhan ini plan saya, Tuhan saya udah tulisin ini. But jika Tuhan menghendaki. Karena saudara nggak tahu hari esok seperti apa, harus didoain. And then saudara perlu berani melangkah. 2 Korintus 3:12 dibilang, kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Pengharapan apa? Pengharapan ketika kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Dan jangan lupa mengevaluasi. Amin. Jadi ketika saudara memikirkan, menuliskan, mendoakan, dan mengevaluasi, saudara lagi gak sembarangan hidup. Amin. Amin. Proverbs 3 ayat 13 terjemahan Amplified dibilang, happy is the man who find godly wisdom. Dikatakan berbahagia orang yang dapat hikmatnya Tuhan. Ayat selanjutnya dibilang gini, umurnya akan panjang, umur yang panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Itu lagi bicara kalau saudara punya God wisdom. Saudara mau punya umur panjang? Mau? Saudara mau kekayaan, kehormatan ada di dalam hidup saudara? Miliki God wisdom. Yang ketiga terakhir. God's favor. Saudara perlu perkenanannya Tuhan. Kata lain favor, grace, mercy, kasih karunia-Nya Tuhan. Saudara perlu kasih karunia Tuhan. Apa sih kasih karunia itu? Saya dengar khotbah dari orang-orang yang bicara tentang kasih karunia, saya menyimpulkan beberapa. Jadi kasih karunia itu adalah special kindness extended to us by others. Kebaikan yang kita terima dari orang lain, tapi yang ngaturnya Tuhan. Itu favor banget ketika saudara menerima kebaikan dari orang lain. Yang kedua, favor itu bicara gini, apa yang membawa saudara ke tempat-tempat di mana saudara juga terheran-heran. Kok bisa ya saya ada di titik hari ini? Kok bisa ya saya dapat posisi seperti ini? Kok bisa ya saya dapat pekerjaan seperti ini? Kok bisa ya? Nah itu adalah favornya Tuhan. Bahkan bukan saudara aja yang bingung, orang lain saudaranya saudara atau orang tuanya saudara pun bingung. Kok bisa ya kamu bisa sampai hari ini? That's a favor. Amin. Jadi berapa banyak saudara hari ini ada di situasi, di tempat, di posisi sekarang yang saudara betul bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu karena Tuhan yang bukakan pintu-pintu kesempatan buat saudara. Amin. Amin. Kejadian 39 ayat 2, ini bagus banget ayatnya. Ini terjemahan Amplified. The Lord was with Joseph and he, even though a slave,
became a successful and prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Karena Tuhan menyertai Yusuf, walaupun Yusuf budak, dibilang gitu. Tapi menjadi orang yang sangat berhasil, sangat diberkati. Artinya gini, personal kondisinya kita tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya buat hidup kita. Artinya ketika kasih karunia Tuhan ada dalam kita, dia gak peduli tuh personal kondisi saudara lagi gak oke. Even though katanya, walaupun Yusuf itu budak, tapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, dia menjadi orang yang sangat sukses, sangat berhasil, sangat prosper. Jadi gak peduli sama kondisi dan situasi saudara. Kasih karunia itu akan selalu menaikkan nilai hidup saudara. Kasih karunia itu akan menaikkan nilai saudara apapun kondisi dan situasinya saudara. Tahun lalu saya pernah bagiin tentang kasih karunia yang Paulus miliki. Paulus kan menangis sama Tuhan. Tuhan, dia frustasi banget. Tolong cabut duri ini dari daging saya. Wah, kayaknya gak enak banget. Kayaknya mengganggu sekali. Paulus frustasi banget dengan kondisi hidupnya seperti itu. And then Tuhan bilang gini sama Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9. But Tuhan bilang gini, He has said to me, my grace is sufficient for you. My loving kindness and my mercy are more than enough and always available regardless of the situation. Gak peduli situasinya apa, kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Dibilang more than enough, lebih dari cukup, bahkan always available, selalu tersedia, gak habis-habisnya kasih rahmat Tuhan buat hidup kita. Tuhan lagi bilang gini sama Paulus, mungkin saya gak bisa kasih mujizat yang kamu bayangkan dan yang kamu inginkan. Tapi saya mau kasih lihat bagaimana kasih karunia saya bekerja sempurna buat hidup kamu. More than enough, lebih dari cukup. Artinya lebih dari apa yang kita butuhkan, amin. Dan selalu tersedia. Nggak peduli situasi kita hari ini. Nggak peduli mungkin saudara berpikir kayaknya hidup saya udah di titik minus, bukan di titik nol lagi. Kayaknya nggak mungkin banget terjadi perubahan. Dengar baik-baik. The favor yang namanya kasih karunia itu selalu menaikkan nilai hidup saudara. Selalu membawa saudara naik. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amplified-nya bilang gini, surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life. Enak banget ya hidup kita diikuti sama kebajikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Masih ada waktu? Nah, saya mau share sedikit kesaksian. Saudara mungkin perlu tahu bahwa kita punya ruangan Sikits di sana kan ya, punya ruang Sikits di sana. Kalau sudah tahu, itu tuh ruang Sikits itu bukan permanent building. Jadi kita sewa lahan yang belum ada AC, belum ada lampu. Tapi karena kita perlu tempat, akhirnya kita buat partisi, kita beli AC, kita buat lampu. Karena itu gak permanen, tapi kita tetap bayar untuk ada di lahan itu. Dan tiba-tiba yang punya gedung datang sama kita 3 bulan yang lalu, kasih tahu bahwa tempat itu udah gak bisa dipakai. Karena mau dijual untuk office katanya, mau dijual buat office. Wah, saya sama suami dan beberapa pastoral team panik. Ini gimana? Anak-anak ibadah harus gimana? Terus yang ownernya bilang gini, atau kamu mau ambil gak lahan itu? Kita mau jual. Tapi bukan artinya kita cuman sewa lahan lagi. Tapi benar-benar tempat itu dijual, disewa dengan keadaan permanent building. Tentunya harganya lebih mahal dan 4 kali lipat dari harga yang hari ini kita sewa. Wah, kita mikir. Lagi-lagi saya dan suami punya mimpi bahwa kita punya ibadah The Bridge yang bersamaan.
supaya ketika orang tua datang bisa gereja anak, bisa gereja youth dan selesainya bersama-sama. Kalaupun nanti ada ibadah 2 ya semuanya berdua, ada ibadahnya 2 kali. Karena tempatnya misalnya udah gak cukup. Jadi kita harus ada 2 kali ibadah sikit 2 kali, ibadah youth 2 kali, ibadah program 2 kali. Itu kerinduan kami. Akhirnya ngobrol-ngobrol, oke, akhirnya kita butuh tempat enggak besar, 200 meter, 100 buat sikit, 100 buat the bridge. Kayaknya oke, more than enough untuk hari ini. Dan coba dihitung ternyata naik 8 kali lipat harganya dari yang kita sewa sekarang. Itu ketika saya meeting sama Yudi sama Noni keluarin semua finance, keuangan. Suami saya tuh langsung sebentar, aduh GERD saya kambuh nih kata dia gitu ya. Dia langsung ke kamar, aduh asam lambung naik. Dan dia bilang tahun 2023 kayaknya kesehatan saya buruk banget. Karena stres banget ini mikirin gimana ya. Akhirnya kita ngobrol. Noni bilang gini, tim keuangan dia udah ngukur. Buat sewa kita mungkin bisa. Bahkan kalau saudara ingat kita selalu ada janji iman, betul. Tapi tahun kemarin kita gak ada janji iman. Karena baru pandemi dan kita pikir Tuhan juga masih cukupkan kita. Oke lah udahlah. Biarkan jemaat beristirahat, tidak perlu janji iman. Nanti kalau tahun ini ada janji iman, saya pikir uangnya bisa kita beliin buat isi-isinya lah, saya bilang. Karena kan gak mungkin kosongan begitu. Dan tapi buat renovasinya gimana? Wah renovasi dihitung-hitung, wah mahal banget. Noni bilang kayaknya gak bisa nih kita buat renovasi. Buat sewa ada, nanti mungkin dari janji iman buat isi-isinya, tapi buat renovasi gak tahu lagi dari mana. Terus kita mikir, udahlah gak usah direnov, saya bilang. Yang penting ada karpet, ada AC, udah cukup saya bilang ya. Oh ya gitu ya, ya udahlah, oke lah, kita jadiin lah. Jadiin jangan ya, maju mundur. Sampai pas Natalan sikit kemarin, suami saya datang, terus begitu pulang dia bilang gini, saya nggak kuat hati saya ngelihat anak-anak kecil maju, ngangkat tangan dan terima Yesus. Saya pengen kasih fasilitas yang terbaik buat anak-anak ini, untuk mereka ibadah. Udahlah, maju aja kata suami saya. Maju nih beneran nih kata saya gitu ya. Oke, ya udah. Akhirnya saya hubungin owner gedung, saya bilang, "Kok oke, kita ambil 200 meter di sana, 100 meter buat sikit, 100 meter buat the bridge," saya bilang. Gak salah dia bilang, "Ada nih uangnya," kata si yang punya. "Wih, punyalah, ada," saya bilang gitu kan. Terus udah singkat cerita, "Oke," dia bilang sambil tegang. 17 Desember, sehabis Natalan, tiba-tiba owner telepon pengen ketemu. Dan dia datang ke sini, sudah bayangin. Ownernya datang ke sini. Dia datang ke sini, terus kita ngobrol di belakang sana jam 4:30 sore, saya, Kak David, Noni dan Yudi. Dia ngobrol-ngobrol. Jadi harganya segini oke ya buat kalian sambil muka kita datar gitu ya. Oke. Cash flow-nya aman gak? Cash flow dalam hati saya ya. Cash flow gimana maksudnya ya. Terus udah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngomong gini. Saya kan bilang, kok paling saya gak akan renov dulu ya. Yang penting lantai dirapihin sama AC, udah cukup. Wah kenapa kata dia, uangnya belum ada, saya bilang gak apa-apa yang ada dulu. Terus dia tiba-tiba bilang gini, udah kalian renov aja yang bagus, nanti uangnya anggap aja saya bank, kamu ambil aja dari saya. Hah gimana maksudnya? Saya sama Noni gitu masih pandang-pandangan, masih bingung gitu, maksudnya gimana kok? Ya udah anggap aja saya bang, nanti renovasi semua dari saya. Terus bayarnya gimana? Saya bilang bunganya berapa persen kok? Ini logika lagi yang jalan kan. Karena kalau bank, kalau pinjam pasti ada bunga kan. Terus dia bilang gini, udah gak usah pikirin bunga-bungaan kata dia. Udah nanti habis berapa, kamu cicil aja. Mau berapa tahun juga gak apa-apa. Cicil aja semampunya kalian. 3 tahun oke kok? Oke, dia bilang bunganya berapa? Gak usah pakai bunga. Habisnya berapa? Cicil aja. Hah? Gak tepuk tangan gak apa-apa. Saya langsung telepon, ada namanya Rina, karena dia yang nanti yang gambar, saya telepon dia. Langsung video call, di depan ownernya, karena ownernya mau bicara. Ownernya langsung bilang gini, Rina kamu gambarin yang bagus, semua bill tagih ke saya. Saya cuma lihatin ini bener, ini belakangnya malaikat bukannya kayak Cynthia tadi ya. Ini malaikat bukannya. Saya cuma diem. Itu Rina,
Dia langsung nangis. Saya masih simpen screenshot videonya, dia yang nangis. Ini tuh beneran sih, karena dia tahu betapa saya bergumul, kayaknya gak jadi pakai interior. Kayaknya gak jadi renov-renovan. Dan hari itu kita nangis, ownernya langsung pamit, saya pulang dulu ya. Langsung aja nanti kasih bilnya sama saya ya, saya pamit dulu. Terus dia pergi. Terus saya sepanjang jalan ke Bandung saya cuma nangis, saya bilang that's the favor. Kebaikan orang yang saya tahu bahwa itu atas perintahnya Tuhan. Tuhan yang lembutin hati ownernya. Siapa dia? Saya juga nggak terlalu deket-deket amat. Saya juga nggak tahu dia gereja di mana, saya nggak tahu gitu ya. But hari itu dia kasih kemurahan begitu murah hatinya. Padahal dia orang bisnis. Yang ya orang bisnis kan pasti ada kalkulasi. Tapi hari itu Tuhan kasih kelembutan dan Tuhan kasih murah hati. So that's the favor. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me. Saya berdoa banget buat ICC Jakarta. Kebaikan, kasih karunia Tuhan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Amin. Kesimpulan terakhir, kalau saudara lihat minggu lalu Pastor David khotbah, ada tabelnya. Standard of living, memprioritaskan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, menarik bukan mengejar. Dan ini yang saudara butuhkan, supaya saudara hidup seperti standarnya kerajaan Tuhan. Saudara, kalau saudara memprioritaskan Tuhan, saudara perlu namanya God's presence. Dan awareness-nya loh yang saya highlight. Saudara perlu menyadari kehadiran Tuhan supaya saudara bisa memprioritaskan Tuhan. Bagaimana caranya saudara memprioritaskan Tuhan, sadar pun enggak ada kehadiran Tuhan. Saudara perlu mengandalkan Tuhan, karena saudara perlu God wisdom dari Tuhan. Supaya saudara mengandalkan Tuhan, you need God's wisdom. Menarik bukan mengejar. Saudara seperti magnet nanti hidupnya. Akan menarik berkat begitu banyak datang sama hidup saudara. Saudara perlu yang namanya God's favor. Saudara perlu ini supaya saudara bisa hidup sesuai dengan standar kerajaan surga. Katakan amin. Sehingga hidup saudara berkualitas banget tahun ini. Ini doa saya, doa suami saya. Saya berdoa supaya jemaat ICC Jakarta sebagai one body punya hidup yang berkualitas, sehat semua. Saya gak mau ada tangan kiri yang pukulin tangan kanan. Kenapa kamu mati? Kenapa kamu mati? Ayo cepat bergerak, ayo cepat jalan. Itu seperti suara hati saya ketika saya melihat ada orang-orang mundur dari Tuhan. Kenapa kamu mundur? Kenapa kamu marah sama Tuhan? Kenapa kamu jadi gak setia sama Tuhan? Itu suara hati kita ketika ada jemaat yang datang sama kita, misalnya dia jatuh dalam dosa, kita berduka banget. Karena satu bagian tubuh menderita, semua menderita. Sedih banget kalau ada jemaat datang konseling sama kita dan ngalamin lagi broken banget. Itu buat saya tiba-tiba sama suami kayak broken juga. Karena kita satu tubuh. Joshua 1 ayat 9, terjemahan NLT. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Amin. Inilah perintahku, jadi kuat dan berani. Jangan takut dan putus asa, sebab Tuhan menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Kalau Tuhan menyertai kita, artinya kehadirannya menyertai kita, wisdomnya menyertai kita, favornya menyertai kita. Kalau seorang Siani mengikuti saudara, ya semua yang saya punya akan mengikuti saudara. So, kalau Tuhan mengikuti saudara, presence-nya, wisdomnya, hikmatnya, kasih karunia-Nya, wow, saudara akan hidup berkualitas. Saudara akan hidup sesuai dengan standar kerajaan Tuhan. Ada amin? Boleh kita bangkit berdiri?